Kalau you tanya adil apa enggak, sama sekali enggak adil. Kita kan bayar pajak. Kalau waktu uang pensiun saya ambil semuanya kan selesai, nggak ada masalah. Tapi karena wajib harus beli anuitas seumur hidup, garis bawah tuh di Undang-Undang 1192, harus beli anuitas seumur hidup ke perusahaan asuransi jiwa, dan nggak banyak asuransi jiwa kan. Kita harus beli, kita terima, ya udah. Nama saya Arif Hartanto. Tahun ini saya akan masuk 77 akhir tahun. Saya bergabung tahun 1970 sebagai pramugara udara. Bergabungnya ke Humas. Kebetulan waktu itu kepala Humasnya adalah alumni juga SMA 7. Nah, kemudian ada regenerasi, reformasi, dia pindah jadi kepala divisi yang lain. Nah, saya jadi kepala Humas. Terus kemudian saya pensiun 2004 sebagai Direktur Dana Pensiun Garuda. Jadi total 34 tahun lebih sedikit. Saya ditempatkan di Dana Pensiun setelah Pak Robi Johan masuk ke Garuda. Pada saat itulah beralih program dari yang namanya Defined Benefit atau PPMP menjadi Defined Contribution atau iuran pasti. Nah, disitulah banyak pengalaman-pengalaman yang ternyata banyak data yang suka tidak cocok gitu. Jadi pada waktu alih program itu kita harus menghitung semua dana dari masing-masing peserta pensiun itu kan. Datanya ada yang nggak cocok, artinya waktu itu kan di Garuda itu mungkin di perusahaan BUMN lainnya juga sama. Status kepegawaian itu kan lain-lain. Ada yang pegawai harian, ada yang pegawai kontrak, terus ada yang pegawai calon pegawai, ada yang menjadi pegawai tetap. Nah, yang menjadi masalah pada waktu pengalihan program itu, mereka punya SK bahwa masa kerja itu dihitung sejak dia menjadi diterima di Garudanya. Tetapi iurannya tidak mulai di saat itu. Nah, akhirnya pada waktu alih program, waktu itu kebetulan Garuda masih kuat dananya ya, ditutup, jadi semua tertutupi. Yang kedua juga, para pensiunan itu yang dulunya kecil dinaikin, paling rendah adalah sesuai UMR ya, tahun 99 lah itu ya, uang 325.000. Programnya iuran pasti itu ada kewajiban dari undang-undang bahwa dana pensiun tidak bisa bayar langsung kepada pensiunan, tapi pensiunan harus mengalihkan itu ke asuransi dengan istilahnya membeli anuitas seumur hidup. Saat itu siapa ya yang kira-kira baik itu adalah Jiwasraya. Kemudian Jiwasraya ternyata sudah punya kerjasama dengan Garuda yang memberikan kenaikan per tahun 5%. Sehingga dari yang 325 itu setelah berapa 20 tahun misalnya gitu kan, jadi hampir udah double, di atas 1 juta semuanya gitu. Udah sampai akhirnya muncul kasus tahun 2020 itu yang kemudian muncul yang namanya restrukturisasi. Kita yang sudah menerima dan memilih pembayaran bulanan seumur hidup, dan itu by law ya, wajib gitu kan, di restrukturisasi istilahnya itu ada 4 opsi itu ya. Saya diskusi dengan ya keluarga, anak lah terutama ya, Pak ambil opsi yang terakhir, tidak ada kenaikan tapi masa pembayarannya 7 tahun, 2028 nanti November. Setelah itu ya nggak tahu mau dapat dari mana ya, mudah-mudahan Allah ngasih jalan lah. Kembalikan pembayaran manfaat pensiun itu seumur hidup, itu aja. Yang terakhir kita terima lah itu yang dibayarkan seumur hidup. Makanya upaya yang sekarang ini diusahakan oleh teman-teman Pak Sarul CS itu supaya kita bisa dibayar lagi seumur hidup. Karena undang-undang kan itu undang-undang yang kemudian tidak dijalankan oleh perusahaan. Perusahaan dalam hal ini kan BUMN, terus kemudian Jiwasrayanya dialihkan ke IFG gitu kan. Kalau katanya ada kekurangan duit kan, waktu itu ada PMN juga ya ke IFG kan. Saya Arif Hartanto, pensiunan pegawai Garuda Indonesia hampir 35 tahun, yang saya harapkan dan menuntut juga supaya hak atas manfaat pensiun saya itu
dikembalikan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Mudah-mudahan para pihak yang berkompeten akan bisa memahami dan mengerti bahwa undang-undang pastinya harus dijalankan. Terima kasih.